Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Khusus. Pemirsa, secara resmi Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Lalu apa saja manfaat dan dampaknya bagi Indonesia dengan digelarnya KTT G20? Konferensi tingkat tinggi G20 yang diselenggarakan di Bali resmi digelar hari ini. Perhelatan yang akan dihadiri 17 kepala negara G20, 9 negara undangan, dan 10 pemimpin organisasi internasional itu diselenggarakan selama 2 hari, yaitu tanggal 15 dan 16 November 2022. Beranggotakan negara-negara besar termasuk negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia seperti Amerika Serikat dan Cina, KTT G20 dinilai memiliki posisi strategis terhadap perkembangan ekonomi global. Terlebih negara-negara yang tergabung dalam G20 menguasai 60% populasi dunia, 75% perdagangan, dan 80% PDB dunia. Forum G20 dinilai akan memberi dampak besar di berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Selain itu, sebagai presidensi G20, kepemimpinan Indonesia di tingkat global diprediksi akan semakin kuat. Tim TV One mengabarkan. Itu tadi manfaat yang bisa diambil oleh Indonesia dalam perhelatan KTT G20 di Nusa Dua Bali. Saya langsung lanjutkan diskusi saya bersama dengan Pak Indrajit. Pak, kalau kita lihat dalam 3 poin utama yang akan dibahas dalam KTT G20 kan salah satunya soal energi baru terbarukan. Ya. Kita kemarin sudah melihat bagaimana kemudian penggunaan mobil listrik dalam perhelatan KTT G20 ini, apa yang kemudian bisa kita maknai dari penggunaan mobil listrik ini di tengah perhelatan KTT G20? Sebetulnya kalau kita punya kemampuan forecasting ya, melihat ke depan dalam beberapa tahun sebelum, misalnya tahun 80, 90, yang kita masih ternina-bobokkan oleh minyak dan gas bumi ya, itu litium itu sudah mulai harusnya dilihat sebagai aset masa depan. Nah, belakangan kita karena terlambat itu, jadi sifatnya reaktif gitu. Nah, bicara tentang energi terbarukan ya memang salah satunya litium yang menjadi aspek penting. Persoalannya adalah kita di dalam mengelola aset itu, di dalam menghadapi deal dengan kesepakatan dengan negara-negara mitra atau negara luar, G20. Ya, terutama yang di G20. Itu tadi saya kira tidak terintegrasi, bahwa persoalan energi itu juga karena termasuk ketahanan energi, berarti kan nggak hanya aspek ekonomi saja, tapi juga melibatkan aspek politik dan keamanan. Oke, nggak terintegrasi itu konteksnya apa dan indikatornya apa? Selalu dilihat dalam konteks sumber daya alam, itu kan selain persoalan iptek ada, tapi juga terkandung persoalan industri dan bahkan persoalan pertahanan gitu. Bayangkan Cina, salah satu yang kenapa saya tadi sebut evolusi geopolitik Cina itu yang akhirnya jadi maju mengkhawatirkan Barat ya, terutama Amerika. Karena dari zaman Deng Xiaoping tahun akhir 70-an itu mengintegrasikan pertanian, iptek, industri dan pertahanan terintegrasi. Tanpa ekonomi ada muncul satu kata pun. Tapi hasilnya devisa negara Cina sekitar sekarang 3.000 atau 4.000 triliun US dollar. Artinya buahnya ekonomi itu. Nah, sementara ini induknya adalah terintegrasinya 4 komponen itu sebagai strategi kebudayaan. Nah, kita sektoral, ekonomi jalan sendiri, Kementerian Luar Negeri jalan sendiri, industri jalan sendiri, sehingga ketika deal keluar itu sektoral. Sementara kalau kayak Cina ini selalu itu terintegrasi. Bicara pertanian, aspek industrinya gimana, ipteknya gimana gitu. Nah, ini saya kira dalam persoalan SDA terkait energi terbarukan, saya melihat agak ragu ya, walaupun saya berharap ini nggak benar ya, tapi ini otomatis jadi kehilangan perspektif di dalam membangun kerjasama, dan ini berarti kan kalau dengan luar, ini kan kayak perang nih, perundingan di meja perundingan melalui diplomasi itu kan war diplomasi. Jadi kita harus punya skema bahwa berunding itu harus menang atau untuk menang gitu. Dan ini yang artinya kalau negara-negara yang memakai mindset ini begitu masuk ke ruang perundingan itu sudah pegang kartu gitu. Bahwa nanti ada yang dikompromikan, ya itu biasa take and give kan.
Tapi yang dilepas berarti bukan yang vital. Gitu. Oke. Nah ini yang saya lihat persoalan kita di sini masih belum padu antara beberapa kementerian yang terkait. Oke, tapi kalau kita melihat mengenai kemarin pemerintah sendiri juga sudah menyediakan kendaraan listrik ya Iya. sebagai angkutan resmi G20, ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk dalam fokus energi baru terbarukan atau bagaimana kalau Anda melihatnya? Belum satu yang substansial, masih gimmick gitu. Jadi apa namanya? Ya itu kan belum menggambarkan adanya gerak produksi misalnya dalam produksi di dalam membangun pabrik-pabrik yang terintegrasi dengan, karena ini mobil ini kan industri, tapi otomotif terutama, tapi juga melibatkan sektor-sektor lain ya. Misalnya ipteknya bagaimana dalam soal ini, pernah terbuka, tidak pernah diwacanakan. Sementara ini kalau di Cina misalnya atau di Jepang itu terkait industri selalu iptek terlibat gitu. Nah, baik dalam menyangkut pertahanan militer itu juga industri iptek, apalagi ini dalam konteks ini kan di transformasi digital itu juga melibatkan iptek industri yang terintegrasi gitu, yang melihat perkembangan global ini sudah mengarah ke semakin terbuka, di mana informasi adalah power, bukan lagi senjata. Gitu. Nah, tapi kalau kita melihat juga Indonesia ini kan sangat potensial ya, karena penghasil nikel misalnya terbesar. Karena kalau kita bicara konteksnya energi baru terbarukan pasti nikel. Karena kan kemarin juga sudah ada pesan yang disampaikan oleh Presiden bahwa akan ada net zero emission, sehingga kemarin kendaraan listrik ini dihadirkan dalam perhelatan G20. Nah, ini bagaimana kemudian potensi Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar terhadap kondisi global? Kalau kita lihat blok Amerika dan terutama Amerika, memang kan dari awal ini raja energi dan termasuk minyak, terkait energi minyak bumi, emas, tambang batu bara, itu sudah memang branding mereka. Tapi yang jangan lupa Cina ini juga sebetulnya negara yang cukup kuat di tambang batu bara. Nah, sementara waktu kongres di Nusa Dua berapa tahun yang lalu, yang 3.000 menghadirkan 3.000 pengusaha Tionghoa di overseas Chinese ya. Ya, itu juga pasti melibatkan kepentingan RRC juga dalam konteks ini. Itu menekankan selain properti juga tambang batu bara dan industri ya. Berarti ini gambaran bagaimana batu bara Cina juga menjadi satu yang dominan, apalagi terkait minyak pun ada 2 perusahaan yang diperhitungkan, Sinopec dan PetroChina misalnya. Itu juga menggambarkan, ini juga sebetulnya kalau kita dengan skema yang strategis, ini juga peluang dengan Cina yang asal murni betul-betul G2G, tidak melibatkan selama ini trilateral dari kelompok swasta yang notabene membuat G2G antara Indonesia RRC jadi tidak sehat selama ini dan tidak equal ya, tidak setara gitu. Oke, karena memang kalau kita lihat kan fokus dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat, China ini kan soal net zero emission. Dengan potensi Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar, Pak. Ini bagaimana posisi Indonesia di mata dunia itu seperti apa sih? Seberapa strategis posisi Indonesia? Ya kalau bicara sumber daya alam terkait emas, tambang batu bara lah pada umumnya maupun energi, kita kan masih tetap aset yang jelas sangat diperhitungkan. Tapi itu saya kira itu problem di kita para pemimpin kita dari dulu sampai sekarang adalah kesulitan untuk punya rujukan sumber daya mana yang layak diasetkan. Nah itu yang bahkan daerah-daerah pun seringkali tidak tepat mengasetkan sumber daya yang harusnya based on agriculture atau pertanian, malah justru nambang misalnya gitu. Sementara itu bukan natur kultur dari daerah itu. Apalagi ini urusan sama negara besar yang seringkali hanya dilihat proyek, keuntungan, angka, tanpa melihat aspek geopolitik yang harusnya jadi input dalam menyusun kebijakan gitu. Oke, nah itu apakah kemudian juga akan dipertimbangkan, akan menjadi diskursus dalam perhelatan G20 hari ini di Bali? Kalau menurut Pak Indra? Belum sejauh itu, cuman saya justru menyorot agak sedikit memberi harapan di mana pangan memang menjadi core dari isu terutama dari Indonesia. Apalagi saya lihat Pak Prabowo juga ikut nanti memberi sesi di itu berarti kan strategis bahwa pangan itu bukan sekedar masalah
komoditas, tapi juga menyangkut aspek politik dan keamanan juga. Saya ingat istilah Henry Kissinger, mantan Menlu Amerika, pernah bilang, if you want to control the state, kalau mau kontrol negara, kuasai energi. Gitu. Tapi yang menarik kedua, if you want to control the people, kalau mau kuasai rakyat, kuasai pangan. Nah ini berarti penting. Dan ini kepentingan negara berkembang yang mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar merekatkan negara berkembang untuk punya bargaining position kuat dengan Amerika maupun Cina.